Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunita dari Konsentrasi Kesehatan Lingkungan akan memaparkan materi saya tentang kimia lingkungan. Pengertian kimia lingkungan. Kimia adalah ilmu yang mempelajari benda, ciri-cirinya, strukturnya, komposisinya, dan perubahannya yang disebabkan karena interaksi benda lain atau reaksi kimia. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi yang mencakup keadaan sumber daya alam. Kimia lingkungan adalah studi ilmiah terhadap fenomena kimia dan biokimia di alam. Pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Macam-macam pencemaran. Menurut tempat terjadinya, 1. Pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat, dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur. Penyebab pencemaran air yaitu meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi. Sampah organik seperti air comberan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya dan mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Industri membuang berbagai macam polutan dalam air limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air. 2. Pencemaran udara. Adanya bahan-bahan atau zat asing di udara yang menyebabkan perubahan susunan komposisi udara dari keadaan normalnya. Komponen pencemaran udara ada karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur oksida, nitrogen oksida, klorofluorokarbon, timbal, partikel-partikel. 3. Pencemaran tanah. Penyebab pencemaran tanah: sampah-sampah plastik yang sukar hancur, karet sintesis, pecahan kaca, dan kaleng. Deterjen yang bersifat non-biodegradable secara alam sulit diuraikan, zat kimia dari buangan pertanian misalnya inseksida. 4. Pencemaran suara. Polusi suara disebabkan oleh suara bising kendaraan bermotor, kapal terbang, deru mesin pabrik, radio atau tape recorder yang berbunyi keras sehingga mengganggu pendengaran. Menurut macam bahan pencemar, pertama ada kimiawi, kedua biologi, 3 fisik. Tingkat pencemaran. Menurut WHO, tingkat pencemaran didasarkan pada kadar zat pencemar dari waktu atau lamanya kontak. Tingkat pencemaran dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Pertama, pencemaran yang mulai mengakibatkan iritasi atau gangguan ringan pada panca indera dan tubuh serta menimbulkan kerusakan pada ekosistem lain, misalnya gas buangan kendaraan bermotor yang menyebabkan mata pedih. Kedua, pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada pal tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis, misalnya pencemaran Ag atau air raksa di Minamata, Jepang yang menyebabkan kanker dan lahirnya bayi cacat. Ketiga, pencemaran yang kadar zat pencemarannya demikian besarnya sehingga menimbulkan gangguan dan sakit atau kematian dalam lingkungan, misalnya pencemaran nuklir. Akibat pencemaran yaitu punahnya kehidupan biota air dan darat, mematikan predator yang mengakibatkan hama berkembang tanpa kendali, gangguan keseimbangan lingkungan, kesuburan tanah berkurang, keracunan, pemekatan hayati, dan terbentuknya lubang ozon dan efek rumah kaca. Penanggulangan pencemaran dibagi menjadi 3 macam, yaitu pertama, penanggulangan secara administratif, kedua, penanggulangan secara teknologis, dan yang terakhir, penanggulangan secara edukatif. Baik, itulah paparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.